orang-orang muda kita bangkit berdiri bersama. Saya percaya ada sukacita di tempat ini. Ada kasih persaudaraan di antara kita. Haleluya. Kita nyanyi sama-sama ya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Boleh lihat kanan kirinya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Kita bersaudara di dalam Kristus Yesus. Ya, sama-sama lagi kita nyanyikan. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Lagi boleh lihat kanan kirinya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Beri tepuk tangan buat dia Raja kita. Katakan kanan kiri kita saudara loh. Silakan duduk kembali orang-orang muda. Haleluya. Saya percaya hari ini setiap kita bersemangat. Amin. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Seringkali kita datang dengan keharusan, harus datang beribadah. Dan itu baik. Tapi mari kita tingkatkan.
Bukan cuma keharusan, tapi ada kehausan di dalam Tuhan, amin. Karena orang yang haus dia akan disegarkan oleh Tuhan. Orang yang lapar dia akan dipuaskan oleh Tuhan. Mari kita beribadah dengan rasa haus dan lapar kepada Tuhan. Amin. Surah banyak yang rindu diberkati Tuhan. Dan rindu memberkati Tuhan dengan pujian. Sekali lagi beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Amin, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu.
menyatakan keagungan-Mu Tuhan bagi kami. Kami datang hari ini Tuhan, dengan penuh kesadaran kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Kami butuh Tuhan dalam hidup kami. Kami ingin Tuhan menyertai kami selalu. Kami jujur di hadapan-Mu, kami terbatas ya. Kami butuh Engkau Allah yang tak terbatas mengatasi segala sesuatu. Temui kami Tuhan saat ini. Jamah setiap kami hari ini Tuhan. Dalam ketidakmengertian kami datang kepadamu ya Tuhan. Dalam ketakutan kami datang kepadamu ya Tuhan. Dalam kebingungan kami datang kepadamu siang hari ini ya Tuhan. Dari segala yang tidak bisa kami lihat ya Tuhan, kami mau melihat Engkau ya Tuhan. Kami mau pandang salib-Mu ya Tuhan. Elia pernah takut. Daud juga pernah takut. Abraham pun pernah takut. Ayub pernah takut. Bahkan Engkau di Getsemani pun pernah mengalami ketakutan itu ya Tuhan. Kami mau berkata, jadilah kehendak-Mu. Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Apa yang sedang kami alami hari ini, jadilah kehendak-Mu. Satu hal yang kami tahu, Engkau pasti menolong kami. Engkau pasti menguatkan kami. Dan Engkau akan memberi kemenangan bagi kami ya Tuhan. Karena kami lebih daripada pemenang. Kami mau berkata, Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan sudah mengurapi aku. Segalanya yang ku miliki
Sorak-sorai kemuliaan bagi Dia, sorak-sorai yang terbaik bagi Dia Raja. Haleluya. Yang terbaik sudah Dia berikan bagi kita, nyawanya bagi kita, supaya kita yang miskin boleh menjadi kaya, supaya kita yang lemah boleh menjadi kuat, supaya kita yang sakit boleh menjadi sembuh hari ini. Kita bersorak bagi Dia Raja segala raja. Haleluya. Boleh tepuk tangan sama-sama semuanya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasuk bagi Dia. Nyanyikan
Tuhan hadir dalam hujan umat. Tuhan hadir dalam hujan umatnya. Haleluya. Dia berkuasa, dia hadir di tengah puji-pujian umatnya hari ini. Kita tinggikan dia Yesus lebih lagi. Haleluya. Ya orang-orang muda suaranya. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku lihat sekelilingku, harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, dan menaklukkan karena besarnya Engkau semua. Yesus, Kau sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Aku, Yesus, Kau sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah terputus di sisiku. Aku. Dengan yakin kita nyatakan, hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku dan lihatlah sekelilingku. Mari kita nyatakan, harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, dan kehebatan-Mu, dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kau sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Aku, Yesus, Kau sahabatku. Oh Yesus, di sisiku. One voice, let's sing. Yesus, Kau sahabatku. Amin. Di sisiku. Yo, lebih keren lagi, katakan. Yesus, Kau sahabatku. Yesus, di sisiku. Lebih dahsyat lagi, serukan. Yesus, Kau sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Aku, Yesus, Kau sahabatku.
hanya berkata, aku senantiasa menyertai kamu. Sampai kepada kesudahan zaman ini. Haleluya, sekali lagi tepuk tangan buat Yesus Tuhan Raja kita. Haleluya. Silakan duduk kembali orang-orang muda yang dahsyat. Kita akan berkati, silakan. Selalu melekat di hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu selalu. Kita bangkit berdiri bersama. Yang berkata ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kami bersyukur, firman-Mu, kami terhubung dengan firman-Mu. Ku perlukan hadirat-Mu, ku firman-Mu ku inginkan. Terima kasih Tuhan, kami terhubung, ku bermayang di surga. Tuhan kami bersyukur, kami bersyukur karena Tuhan menghubungkan kami dengan surga. Kami bersyukur kebaikan-Mu Kau lakukan buat kami sehingga Tuhan perdamaikan kami dengan Bapa di surga yang membuat kami bisa terhubung Tuhan.
Tuhan yang begitu luar biasa. Dan kami juga bersyukur kami terhubung dengan firman-Mu. Karena itu Tuhan, kami mau terus dengar-dengaran akan firman-Mu, karena betapa pentingnya firman-Mu. Sesuatu yang sangat penting, seperti Maria ketika dia duduk diam di bawah kaki-Mu, dia dipuji oleh Tuhan. Dan Tuhan sendiri berkata, Maria sudah mengambil bagian yang terbaik. Dan itu juga yang akan terus kami lakukan. Kami mau ambil Tuhan yang terbaik, firman-Mu, Tuhan yang akan terus menuntun kami, yang akan terus memerdekakan kami, yang akan terus juga membawa kami dari satu anugerah kepada anugerah yang lain. Kami dengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami siap Tuhan, dalam nama Yesus kita yang siap, bersama kita katakan amin. Kita deklarasikan 2, 3. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Kita baca firman-Nya 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Saya 1, Bapak Ibu 2, demikian selanjutnya ayat 5. Kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, garis bawahi, akan datang masa yang sukar. 2 saudara, 2, 3. Ayat yang ketiga, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelengkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. 4. Ayat yang kelima bersama 2, 3. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ayat 5 sekali lagi, 2, 3. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Katakan amin. Bisa disapa dulu sebelahnya, katakan shalom. Oke. Yang belum kenal, kenalan di mana rumahnya. Kalau yang sebelahnya ada yang ganteng, yang cantik, boleh sekalian kenalan. Oke, siapa yang diberkati hari ini? Luar biasa ya. Kita terus cari Tuhan dengan sungguh. Kalau kita baca barusan, sudah jelas sekali betapa pentingnya ibadah kita. Katakan bersama saya, ibadah memiliki kekuatan. Katakan amin. Ya, kalau kita baca barusan sesuatu yang juga akan menjadi tema khotbah kita hari ini. Walking with God artinya adalah berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Nuh dikatakan bergaul dengan Tuhan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya Nuh walk with God, boleh diterjemahkan kita berjalan bersama Tuhan atau bergaul dengan Tuhan. Prinsipnya sama dan itu harusnya menjadi sesuatu yang melekat buat orang-orang percaya. Kalau saya lihat di dalam Alkitab, orang-orang yang berhasil adalah orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, atau orang
bergaul dengan Tuhan. Ini penting sekali untuk apa, saudara? Kalau kita baca barusan, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa yang sukar bisa bicara tentang krisis yang akan terjadi dan akan terus terjadi. Karena kalau kita melihat bahwa krisis ini nggak akan pernah berhenti dan selalu ada siklusnya. Di sini masih banyak yang muda-muda. Tahun 98, siapa yang belum lahir tahun 98? Masih banyak ya, yang lain tua semua ternyata. Ya, saya yakin banyak yang belum lahir. Tahun 98 krisis di tengah-tengah bangsa ini yang begitu luar biasa, yang membuat orang banyak sekali mengalami kehilangan. Tapi doa saya ke depan ketika ada krisis, kita tidak mengalami kehilangan, tetapi justru mengalami terobosan. Amin, kayak krisis banget ya. Ya, ada siklus ya saudara. Dan ke depan kelihatannya siklusnya itu akan semakin sering. Karena ini firman Tuhan. Pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya, yang main saham ada siklusnya kan. Kadang naik, kadang turun gitu ya. Tapi sekarang nih habis naik turun. Ya, yang merah katakan amin. Ya, doa saya akan segera kita semua akan bisa melewati masa-masa ini. Ya, karena Uncle Trump kita susah sekali menebak isi hatinya. Mau dia aja saudara. Kayak mut-mutan dia. Tergantung hubungan sama istrinya. Kita doa semuanya baik-baik saja. Katakan amin. Nah, krisis itu ternyata bukan monopoli zaman ini. Abraham pernah melewati masa-masa kekeringan, masa-masa yang sukar. Begitu juga anaknya Ishak. Dan kalau kita lihat lagi bangsa Israel, Elia, Elisa, Daniel, Daud, mereka bahkan Ayub, mereka pernah mengalami satu masa krisis, kekeringan, persoalan, tantangan yang begitu luar biasa. Jadi nanti kalau saya bicara tentang krisis bisa diperluas artinya. Di sana ada tantangan, ada persoalan yang mungkin sulit sekali kita hadapi. Tapi apapun krisisnya, satu yang perlu kita imani, saudara dan saya, kita semua. Mungkin ada yang berasal dari Sewan, mungkin ada yang dari Karawaci, mungkin ada yang dari Encle, mungkin ada yang dari Kapling, tapi yang pasti saudara dan saya kita orang-orang percaya, kita berasal dari surga. Amin. Artinya kayaknya aminnya nggak pede. Katakan bersama saya berasal dari surga. Yohanes 17 ayat 14 dikatakan kita bukan berasal dari dunia ini, tetapi dari mana? Dari surga. Artinya saudara dan saya, masalah di dunia ini boleh ada, tetapi kita orang-orang yang mendapatkan pemikiran dari tempat yang tinggi atau pemikiran dari surga. Yang artinya adalah krisis boleh ada, tapi selalu saja ada jalan keluar bersama-sama dengan Tuhan. Jalan-jalan kita beda dengan jalan-jalannya Tuhan. Rancangan-rancangan kita beda dengan rancangan-rancangan Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi. Itulah bedanya rancangan kita, jalan-jalan kita dengan rancangan-rancangan Tuhan, jalan-jalan Tuhan. Kalau kita enggak mampu lagi dengan jalan-jalan kita,
kita belum selesai. Kita masih punya harapan karena kita punya jalan-jalan yang luar biasa. Jalan-jalan dari tempat yang maha tinggi. Katakan yes. Amin, saudara. Nah, makanya hari ini ada satu firman yang kita garis bawahi. Banyak orang secara lahiriah mereka beribadah. Tapi sepertinya ibadah itu hanya di permukaan. Doa saya kita yang ada di tempat ini, jangan kita sekedar ibadah. Kita harus mengerti, seperti dikatakan bahwa ibadah ini punya satu kekuatan yang luar biasa. Ibadah punya kekuatan yang luar biasa. Amin. Ya, jangan berhenti, kita semakin giat melakukannya di hari-hari terakhir ini. Katakan bersama saya mau semakin giat melakukannya. Amin. Kita semua enggak terlepas dari krisis. Nah, karena itu ke depan kalau kita ditantang oleh Tuhan, jangan sekedar ibadah, tapi kita mengalami kekuatan dari ibadah kita. Yuk, ketika kita menghadapi satu persoalan, apa yang harus kita lakukan? Seperti dikatakan oleh A.W. Tozer, dia berkata, God never intended that man should solve his problems apart from him. Kita tidak disarankan ketika menghadapi persoalan menyelesaikan dengan cara kita. Tapi biarlah ketika kita menghadapi persoalan, kita ada di dalam Dia. Jangan sekali-kali kita terpisah dari Dia. Yang mau katakan amin. Kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang dahsyat, yang mampu menolong kita. Katakan amin. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Katakan amin. Lihat kiri kanannya, kamu masih punya Tuhan. Amin. Yuk, yang kantongnya krisis, yang usahanya sedang krisis, yang sahamnya sedang nyungsep. Kamu, kita semua masih punya Tuhan. Andalkan Dia. Jangan jalan sendiri, jangan terpisah dari Dia. Katakan amin. Nah, kita mau belajar hari ini gimana sih kita menyelesaikan krisis melalui kekuatan ibadah kita. Kalau saya pelajari dalam Alkitab, semua hamba-hamba Tuhan yang bisa melewati krisis ada benang merahnya, saudara. Ya, yang pasti mereka enggak jalan sendiri. Mereka mengandalkan Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar beberapa hal. Apa sih yang dilakukan oleh hamba-hambanya di dalam Alkitab yang bisa menjadi contoh buat kita semua. Yesaya 2 ayat 3 dikatakan, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Sederhana, saudara.
Apa yang dikatakan firman Tuhan? Firman-Nya berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Dia mengajar tentang jalan-jalannya. Di sini siapa yang pernah naik sampai puncak gunung? Adakah? Ini anak muda semua ya. Ke lembah terus kayaknya. Siapa yang pernah naik ke puncak gunung? Ada? Oh Tuhan, nggak nyambung khotbah gua. Siapa yang pernah naik ke gedung yang tinggi banget? Ada? Ada ya? Ada ya? Yang lain pasti pernah. Cuma kagak bawa tangan hari ini. Terakhir saya ke Gunung Dieng. Luar biasa saudara. Kita naik jeep dulu saudara. Sampai tempat terakhir kita bisa nanjak. Kita berhenti di sana dan masih harus nanjak lagi. Kira-kira 20 menit perjalanan. Saya udah 60 lebih saudara. Tapi kekuatan yang gak berkurang-kurang. Katakan ngeri. Saya jalan terus sama anak saya bertiga. Bini gua stay di tempat mobil berhenti. Saya naik bertiga, ternyata masih lumayan kekuatan saya. Anak saya yang bontot sampai di atas. Ngapain sih jalan cepet-cepet mulu? Kayak kesel banget dia. Sampai di atas kita pengen menikmati yang namanya matahari terbit. Jam 3 udah jalan saudara, udah dibangunin saudara. Jam 4 udah jalan. Sampai di sana luar biasa. Mendung, nggak kelihatan. Nggak kelihatan mendung. Tapi masih lumayan, masih ada namanya apa tuh? Kelihatan sedikit-sedikit sinar terang. Dan yang saya suka hawanya saudara. Belum lagi kayaknya itu ada kabut menampar saya. Karena anginnya cukup kencang jadi kabut itu benar-benar kayak ada di depan kita gitu. Keren banget. Itu hawanya. Nggak ada di encelek hawa kayak gitu. Di kapling nggak hawa kayak gitu. Sumpah. Tapi di atas, nafas itu. Yang sesak nafas boleh ke sana nanti. Tapi minta tanduk ya. Pasti nggak kuat nanjaknya. Karena oksigennya tipis. Nah begitu sampai atas itu. Jerih lelah kita terbayar lunas. Katakan yes. Waduh enak banget saudara. Belum lagi melihat pemandangannya walaupun mendung. Indah banget. Awan yang biasanya di atas kita. Ada di bawah kita. Hari ini. Mungkin banyak persoalan yang kau hadapi. Yuk naik ke tempat yang tinggi. Gue cuman mau ngomong itu aja. Cuman diputer-puter. Mungkin ada awan persoalan yang kau nggak bisa atasi. Yuk naik ke tempat yang tinggi. Daniel yang menghadapi awan persoalan yang berat. Bahkan menyangkut hidup dan matinya. Tapi dia punya resep yang luar biasa. Sederhana. Dia naik ke tempat yang tinggi. Lantai 2 udah cukup. Amin. Kalau kita ngadepin persoalan. Bukan berarti kita harus naik gunung. Naik gunung dalam pengertian rohani. Yuk kita naik ke atas. Tempat yang tinggi adalah tempat Tuhan menyatakan kemuliaannya. Katakan amin. Jangan di lembah terus. Tempat yang tinggi adalah tempatnya, bicara tempatnya Tuhan. Bangsa Israel berperang dengan Amalek di lembah. Amalek adalah penguasa lembah. Karena memang artinya itu saudara. Nggak mungkin menang di lembah. Berperang dengan Amalek. Tapi Musa, Harun dan Hur. Mereka tahu resep untuk mengalami kemenangan. Mereka naik ke tempat yang tinggi. Katakan yes. Tuhan menolong mereka. Tuhan memberikan kemenangan kepada mereka.
tinggal siapa namanya? Musa. Tinggal angkat tangan. Harun dan Hur tidak pernah membiarkan tangan Musa turun kembali. Hari ini awan persoalan kau hadapi. Begitu banyak. Ayo naik ke tempat yang tinggi. Tuhan yang kita sembah. Dia Tuhan yang mampu menolong kita. Kita angkat tangan kita. Ku angkat tanganku, ku bawa hidupku, sebab ku percaya rancangan Tuhan yang terbaik bagiku. Sekarang ku menaikkan syukurin hanya bagi Yesusku. Kau yang layak katakan amin. Kok enggak amin? Amin. Kita naik ke tempat yang tinggi. Habakuk 3 ayat 19. Katakan, Allah Tuhanku itu adalah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Gunung bicara tentang tempat yang tinggi. Tapi gunung juga bicara tentang persoalan. Betapa beratnya pun persoalan kita. Sepanjang kita mau punya kerinduan untuk naik ke tempat yang tinggi. Firman-Nya berkata, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Dia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Setinggi apapun gunung persoalan kita, kita tetap bisa merangkak naik ke atas. Terima kasih buat aminnya. Terima kasih buat tepuk tangannya. Itu nyuruh tepuk tangan yang maksa kayak gitu, saudara. Katakan bersama saya mau naik ke tempat yang tinggi. Yesus juga ngajarin naik ke tempat yang tinggi setelah lelah melayani. Orang bisa burn out, saudara. Setelah lelah kerja, setelah lelah melakukan mujizat, Yesus punya satu resep untuk memulihkan dirinya. Seringkali ada firman-Nya berkata, Yesus naik ke tempat yang tinggi, naik ke atas bukit. Nah, itu resep yang terbaik ketika kita menghadapi persoalan. Ketika kita menghadapi persoalan, jangan naik darah, tapi naik ke tempat yang tinggi. Jangan naik pitam, tapi naik kemana? Tempat yang tinggi. Katakan bersama saya mau naik ke tempat yang tinggi. Ngapain? Yuk, jangan naik darah, jangan naik pitam, tapi kita naik tempat yang berdoa. Di sana kita cari Tuhan yang bisa kita andalkan. Wah, pantesan ya, sekarang ini orang tuh senang banget naik ke gunung. Kalau saya lihat, saudara, kayak saya kayaknya pengen gitu ngikutin mereka naik gunung. Tapi saya berpikir kembali, umur saya sudah melampaui. Di atas kayak pada enak gitu. Kalau saya lihat di YouTube, wah yang naik gunung Rinjani di atas. Yang naik gunung Bromo, itu sampai atas ngelihat sesuatu yang indah. Kayak saya sedang memposisikan diri saya di antara mereka. Saya sedang duduk di sana. Wah, melihat keindahan awan ada di bawah. Itu luar biasa sekali, saudara.
Kenapa banyak orang suka naik ke tempat yang tinggi? Lupa yang lain, saudara. Lupa utang. Ada yang lupa bini, ada juga saudara. Dan yang penting saudara, di atas sana nggak ada sinyal. Jadi nggak ada orang bisa nagih utang saudara di atas. Bukan itu. Tapi hari ini ada pengertian naik ke tempat tinggi yang beda. Yaitu kita mendekat ke tempatnya Tuhan. Yang mau katakan amin. Saya lihat wajah-wajah yang mendapat pencerahan hari ini. Luar biasa sekali. Tepuk tangan buat diri sendiri. Ya, yang pertama, lo kok nggak jalan-jalan dari tadi ya? Ya kita mohon maaf. Kita naik ke tempat yang tinggi. Biarkan Tuhan mengajar kita jalan-jalannya. Di bumi, di bawah, kita nggak lihat jalan-jalan Tuhan. Tapi kalau kita naik ke atas hutan, kalau kita berdiri di hutan, semua yang kelihatan di tengah-tengah hutan, yang semua yang kelihatan pohon-pohon, saudara. Nggak kelihatan yang lain. Tapi kalau kita naik ke atas hutan itu, kita akan bisa melihat. Di sana ada sungai. Di sana ada jalan setapak yang bisa kita lalui. Di sana ada hal-hal yang tidak terlihat ketika kita ada di bawah. Karena itu yuk kita naik ke tempatnya Tuhan. Amin, saudara. Ada pemandangan yang beda. Ada jalan-jalan yang bisa kita kenali. Karena Tuhan mengajar kita jalan-jalan itu. Musa dia pernah mengalami satu persoalan yang berat. Udah naik ke atas gunung mendapatkan firman Tuhan, membawa loh batu. Tapi betapa mudahnya bangsa Israel hanya ditinggal Musa sebentar saja beralih imannya. Enggak lagi menyembah Tuhan tetapi menyembah lembu emas. Ada kemarahan ilahi yang keluar dari dirinya dan dia banting loh batu itu, saudara. Mungkin kita juga sempat marah. Mungkin kita juga sempat ditinggalkan. Tetapi Tuhan tidak meninggalkan kita. Seperti Tuhan tetap memperhatikan Musa. Ayo naik lagi ke gunung. Dan di sana dia benar-benar berjumpa dengan Tuhan yang memulihkan segalanya. Musa yang merasa gagal dipulihkan oleh Tuhan. Dia dapat satu kekuatan yang baru. Dia turun kembali memboloh batu yang ditulis oleh Tuhan dalam keadaan yang beda. Wajahnya enggak sama lagi. Wajahnya terselubungi oleh kemuliaan Allah. Dan saya yakin hari ini ketika saudara merasa gagal, yuk kita naik ke atas gunung yang tinggi. Wajah kita yang lecek. Wajah kita yang butek, wajah kita yang tidak sedap dipandang. Kita akan turun dari gunung kemuliaan Tuhan dengan wajah yang beda. Wajah yang memiliki pengharapan. Katakan yes. Lihat kiri kananmu, gue lihat wajahmu udah beda. Kagak butek lagi. Katakan amin. Nah, si kumis apa yang dia bilang? Kita nggak bisa selesaikan persoalan. You cannot solve a problem. Dikatakan you cannot solve a problem where it was created. Kita nggak bisa menyelesaikan persoalan pada level di mana persoalan itu ada. Kita harus naik mengatasi persoalan itu. Gimana caranya naik? Kan banyak tangga. Ya kita naik ke gunungnya Tuhan. Katakan amin. Melalui doa kita. Yang kedua saudara. Amsal 25 ayat 2. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan segala sesuatu. Tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki segala sesuatu.
Tadi udah saya katakan, rancangan Tuhan, jalan Tuhan beda dengan jalan kita seperti tingginya langit dari bumi. Enggak semua jalan-jalan Tuhan terpahami oleh kita. Enggak semua rancangan Tuhan terpahami oleh otak kita yang segede combro. Enggak terpahami. Tapi biarlah itu menjadi rahasianya Tuhan. Bagian saudara. Yuk kita lakukan apa yang sudah dinyatakan oleh Tuhan. Katakan bersama saya mau taat melakukan firman-Nya. Katakan amin. Ya, mungkin saudara mencari jalan keluar dan belum dinyatakan oleh Tuhan. Bagian kita terus mencarinya sampai kita mendapatkan. Siapa di sini yang pernah main petak umpet? Anak sekarang mah jarang main petak umpet, saudara. Ya, yang rada tua yang angkat tangan tadi. Seru juga ya, yang satu bagian nyari, saudara. Wah, dia pejamkan mata dulu, hitung 1, 2, 3, memberikan kesempatan buat teman-temannya untuk bersembunyi. Wah, saya suka main sama anak saya, saudara. Wah, itu asik dan asik pokoknya. Ya. Kalau main sama siapa? Anak saya, dia harus menang, saudara. Ya, kalau giliran saya yang mencari, saya pejamkan mata saya, biarkan dia bersembunyi, saudara. Namanya anak-anak, saudara. Dia bersembunyi, tapi dia nongolin kepalanya, saudara. Aduh, makanya anak-anak lucu, saudara. Saya senang sama anak-anak. Kalau tampil di sini, makin salah, makin lucu, saudara. Saya senang dengan anak-anak. Dia bersembunyi katanya, tapi dia nongolin mukanya, saudara. Atau dia bersembunyi ketika saya pura-pura nggak lihat, padahal udah lihat. Dia ngomong, aku di sini. Lah, lu bersembunyi, lu ngumpet. Tapi dia kasih tahu, saudara. Tapi begitu dia kasih tahu dirinya, saya pura-pura nggak lihat, sampai dia lari, aku menang. Oh, senang, saudara. Kirain mau gantiin saya khotbah. Ya, aku menang. Giliran dia yang harus mencari. Wah, saudara, ini seru juga, saudara. Saya bersembunyi. Ya, orang tua kan pintar bersembunyinya kan. Kayak seorang suami bersembunyi dari istri itu pintar, saudara. Saya bersembunyi. Wah, saudara. Sampai dia kesel, nyari saya nggak ketemu, saudara. Sampai dia udah mulai putus asa. Saya mulai hadir, saya tampil, saya berjalan di depan, di belakang dia, tapi dia nggak lihat. Papa. Sampai dia nangis. Ini papa. Yes, aku ketemu papa. Dia lari, aku menang terus. Nah, Tuhan kayak gitu, saudara. Dia bukan pengen bikin kita susah. Dia cuma pengen, yuk, ada kerinduan gak? Kita nyari dia. Gua capek-capek cerita, gak ada amin. Tuhan cuma pengen kita rindu cari Tuhan. Itu aja. Tapi seringkali kita masa bodoh. Whatever will be, will be. Apapun yang mau terjadi, terjadilah. Apa yang Tuhan nyatakan menjadi bagian kita. Firman-Nya menjadi bagian kita. Tapi ada saatnya Tuhan juga pengen menyatakan sesuatu yang tidak ada di firman-Nya. Dia pengen menunjukkan jalan-jalan keluar dari persoalan yang kita hadapi. Mungkin Tuhan pengen kita mencarinya. Dan saya yakin seperti tadi saya
tetap ada bersama dengan anak saya. Dia juga pengen kita tetap dekat dengan Tuhan. Mencarinya. Amin, saudara. Jangan berhenti cari Tuhan. Ini nabi dari Serpong, saudara. Apa yang dia katakan, selama masalah masih ada dalam hidup kita, artinya Tuhan itu tetap menantikan kita. Mau supaya kita bersekutu dengannya. Katakan amin. Dan kita harus mengerti bahwa jalan Tuhan, cara pandang Tuhan, rancangan Tuhan jauh lebih baik. Kita ada batasnya. Tuhan kita enggak ada batasnya. Kita enggak bisa lihat jalan keluar. Tuhan bisa lihat jalan keluar. Katakan amin. Satu kali dalam perjalanan pulang, seorang D.L. Moody, hamba Tuhan yang luar biasa, penginjil yang luar biasa. Habis pelayanan di London, saudara, dia mau pulang ke Amerika. Bersama anaknya naik sebuah kapal. Dan ternyata, saudara, kapalnya karam, saudara. Kenapa? Karang, saudara. Bocor. Katakan bocor. Bocor, saudara. Sedikit demi sedikit, saudara, kapal mulai tenggelam. Kepanikan terjadi. Ada ratusan orang di sana. D.L. Moody, karena dia seorang hamba Tuhan. Di tengah-tengah kepanikan yang luar biasa, dia berpegangan pada tiang layar dan mengajak. Tunggu, contekan gua hilang. Dan dia mengajak orang-orang di kapal untuk berdoa. Dan apa yang dia lakukan? Sambil dia membacakan Mazmur 91. Orang yang duduk dalam gunungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allah yang ku percaya. Habis itu, saudara, luar biasa. Pertolongan gak datang juga. Tapi yang luar biasa yang terjadi adalah setelah membacakan ayat itu, D.L. Moody merasa ngantuk yang luar biasa. Di tengah-tengah badai, dia tertidur dengan lelapnya. Sampai anaknya membangunkan dia. Orang Amerika manggilnya apa? Babah ya. Pak, bangun. Ya, anggap aja orang Tangerang lah. Pak, bangun. Ada kapal mendekat ke sini. Luar biasa. Dan mereka semua terselamatkan. Katakan yes. Dan D.L. Moody berkata, aku belum pernah tidur senyenyak itu seumur hidupku. Ada perlindungan dari tempat yang maha tinggi. Kenapa sih Tuhan membiarkan mereka mengalami kepanikan? Kenapa enggak dari tadi aja nolong? Ya suka-sukanya Tuhan dong. Suka-sukamu Tuhan. Kenapa sih Tuhan enggak dari tadi? Jangan bikin kita panik. Itu rahasianya Tuhan. Bagian kita, yuk kita berteriak kepada Tuhan. Tuhan, tolong aku. Hari ini jangan angkat tangan. Saya tahu mana-mana yang mengalami persoalan yang berat hari ini. Bagian kita adalah angkat tangan kita. Tuhan, aku perlu Engkau. Tuhan, aku perlu pertolongan-Mu. Katakan yes. Katakan bersama saya masih punya Tuhan. Lihat kiri kanannya, kamu masih punya Tuhan. Yuk kita nantikan Tuhan. Yang pertama tadi apa? Naik, katakan naik. Kemana? Kita naik ke gunungnya Tuhan. Naik tempat yang tinggi. Kita berdoa di sana. Yang kedua, apa? Ada-ada aja.
Apa? Intim, dengan intim. Ya, kita cari dekat, bersekutu dengan Tuhan. Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Dia ada bersama-sama dengan kita. Keluaran 33 ayat 15 yang ketiga. Berkatalah Musa, jikalau engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ini doa Musa. Enggak gampang untuk membimbing, menuntun bangsa Israel yang keras kepala, tegar tengkuk. Aubannya bukan main, saudara. Auban itu bahasa Korea, saudara. Aduh, yang ketiga, saudara. Yuk kita terus bergerak bersama-sama dengan Tuhan. Pastikan kita bergerak di dalam kebenarannya, di dalam firman-Nya. Daud, saudara, walaupun dia hebat luar biasa, dia pernah mengalami krisis yang luar biasa. Semua hilang kecuali orang-orang yang berperang bersama-sama dengan dia. Anak-anaknya hilang di bawah musuh-musuhnya. Istri-istrinya hilang karena istrinya lebih dari satu. Dibawa juga. Harta benda ternak-ternaknya hilang semua dibawa musuh-musuhnya. Krisis buat seorang Daud. Bahkan pengikutnya sampai mau melempari dia dengan batu. Tapi apa yang dilakukan oleh Daud? Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Mungkin saudara ada yang hilang dari dirimu. Kita masih punya kekuatan. Amin. Efesus 6 ayat 10. Hendaklah engkau kuat. Kuat di dalam Tuhan. Amin. Kita masih punya kekuatan ilahi. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Keren banget, saudara. Dan dia enggak berhenti. Firman Tuhan berkata, Tuhan, Daud bertanya kepada Tuhan, kejar jangan nih orang yang kurang ajar. Dia tanya dulu sama Tuhan. Walaupun dia punya pasukan, walaupun dia masih punya orang-orang yang bisa dia andalkan. Dia enggak mau sembarangan. Dia tanya Tuhan, Tuhan, aku kejar jangan. Ketika Tuhan berkata kejar, dia bergerak bersama-sama dengan Tuhan. Katakan amin. Ya, seperti Musa. Makanya Tuhan tahu kebutuhan Musa. Dikasih tiang awan dan tiang api. Supaya Musa bisa berjalan. Tahu ada penyertaan ilahi. Dia enggak berjalan sendiri. Katakan amin. Leonard Ravenhill dia berkata, movement becomes a monument when it loses the voice of God. Jangan sampai ini terjadi dalam kehidupan kita. Ya, sebuah pergerakan akan hanya menjadi sebuah monumen pada akhirnya. Kenapa? Kita enggak lagi bergerak bersama-sama dengan Tuhan. Kita hanya bisa cerita, dulu Tuhan melakukan mujizat yang luar biasa kepadaku. Sekarang enggak bisa jawab. Kalau kita dulu berkata Tuhan bersama-sama dengan aku dan melakukan mujizat. Tuhan mau sekarang juga Tuhan masih melakukan mujizat buat kita. Itu yang namanya movement, bukan monumen. Cerita masa lalu. Tapi sekarang enggak lagi. Saya pernah ke Turki, saudara. Efesus dan sekitarnya. Tempat 7 gereja yang tercatat di dalam kitab Wahyu. Udah enggak ada lagi gereja itu. Hanya batu-batu yang tinggi. Katanya itu bekas gereja mula-mula. Dulu dituntun oleh Tuhan. Luar biasa. Sekarang Turki 99% sisanya Kristen dan lain-lain. Bayangkan. Tempat gereja mula-mula. Karena apa? Enggak bergerak lagi bersama-sama firman-Nya. Doa saya
Sekali kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kita terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Jadi perjalanan hidup kita bukan hanya sejarah, tapi sampai saat ini kita masih bercerita. Tuhan kita hebat, Tuhan kita luar biasa. Ibrani 11 ayat 1-3. Segala sesuatu yang besar, dahsyat, dan dikagumi dunia hari ini berawal dari firman-Nya. Apakah ada yang baru? Enggak ada yang baru di dunia ini. Semua berawal dari firman-Nya. Apa yang pernah ada, Pengkhotbah 1 ayat 9-10, tidak akan ada lagi. Dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Kelihatannya ada sesuatu yang baru. Memang kita lihat ada inovasi-inovasi yang luar biasa. Kemajuan teknologi yang luar biasa. Tapi firman Tuhan selanjutnya berkata, tak ada sesuatu yang baru di dunia ini. Inovasi terus bergerak, berjalan, memperbarui dunia ini. Pertanyaannya, apakah semua itu bisa memberikan jalan keluar buat umat manusia? Ada saatnya persoalan tidak bisa diselesaikan oleh kemajuan teknologi sekalipun. Harus kembali kepada Sang Pencipta. Harus kembali kepada firman-Nya. Harus kembali. Katakan amin. Ya, yuk kita kembali. Semua berasal dari apa sih yang baru di dunia ini? Tadi cerita, zaman dulu nggak ada batagor. Sekarang batagor terkenal ya. Padahal udah ada di zaman dulu. Banyak orang Batak kawin sama orang Bogor, batagor. Ada-ada aja. Apa sih yang baru? Teknologi boleh baru, tapi semua harus kembali kepada firman-Nya. Makanya Pengkhotbah bilang jelas sekali, nggak ada yang baru di bawah matahari. Semua harus kembali kepada Tuhan, dan Tuhan jalan keluarnya. Satu kali ada seorang ahli AI. AI kan sedang terkenal kan sekarang kan. Luar biasa sekali saudara. Wah. Dia coba caranya merumuskan gimana sih supaya panjang umur. Nggak bisa saudara. Dia tanya sama dokter. Dok, gimana panjang umur? Dokternya cuma tanya, kamu ngerokok enggak? Enggak. Minum bir enggak? Enggak. Main perempuan enggak? Enggak. Buat apa panjang umur katanya? Jawab sendiri. Ya, manusia akhirnya hanya kembali untuk menyenangkan dirinya. Tapi kalau mau panjang umur, kita harus kembali kepada yang empunya kehidupan. Kok enggak amin? Katakan haleluya. Bilang selesai juga tuh pengkhotbah. Karena memang selesai. Siapa yang diberkati? Luar biasa. Yes. Khotbah berhasil. Aduh, kita angkat tangan kita. Nggak mau pulang ya? Nasi Padang saya udah nungguin. Ku angkat tanganku, ku bawa hidupku, sebab ku percaya rancanganmu, Tuhan yang terbaik bagiku. Sekarang ku menaikkan syukur ini hanya bagi
sembah. Haleluya. Kami angkat tangan, kami menghadap mengatasi awan-awan, kami mau naik ke gunung tempat menyatakan dirimu. Sidi dia anak masuk. Haleluya. Kami akan terus naikkan posisi kami. Kami enggak mau terus ada di bawah. Kami akan terbang tinggi, mengatasi badai, mengatasi awan-awan. Kami mau naik ke gunung Tuhan, tempat Tuhan menyatakan kemuliaan-Mu. Kami akan bersekutu di sana dengan Tuhan. Dan kami mau pastikan ketika Engkau mengajar jalan-jalan kami mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Bukan hanya sampai di sini, tapi di hari selanjutnya kami berjalan dalam ketaatan kepada-Mu. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Kuatkan dan teguhkan anak-anak-Mu. Sekarang mereka mengerti apa yang harus mereka lakukan. Ketika ada persoalan, tantangan, masalah, mereka punya satu kekuatan, yaitu kekuatan ibadah mereka. Biarlah mereka melakukannya dengan lebih sungguh lagi Tuhan. Sehingga mereka terus bisa mengalami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karenanya. Kami bersyukur. Berkati pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, pekerjaan, usaha mereka Tuhan berkati. Tuhan terima kasih, keluarga mereka juga Tuhan senantiasa berkati. Kami angkat tangan kami terima berkat-Mu. Biar berkat damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa, kasih dan cinta Tuhan Yesus, persekutuan, pertolongan, perlindungan dan kuasa dari Allah Roh Kudus menyertai memulai hari ini bahkan sampai selamanya. Yang percaya bersama katakan amin. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Sampai jumpa minggu yang akan datang.